Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan kali ini tentunya Kalista nggak sendirian, sudah hadir narasumber yang kali ini sudah rawuh di studio Radio Gemilang FM. Tapi sebelum itu, kita akan membahas topik yang menarik, wajah baru pelayanan publik Kabupaten Magelang, update kebijakan dan layanan MPP. Oke, kita langsung saja kenalan dengan narasumber kita kali ini. Selamat pagi menjelang siang. Tepatnya selamat siang ya, Bapak dan juga Mbak. Ini ada Bapak Aziz Amin Mujahidin selaku PLT Kepala Dinas dari DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Gemilang yang baik hati dan sehat selalu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat dan baik. Oke, dan juga ada Mbak Alfi Fadilah selaku penata layanan operasional DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Mbak Alfi. Selamat siang Kak Kalista. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, baik. Dan kali ini kita akan memberikan informasi dari DPMPTSP Kabupaten Magelang. Ini tentang bedah layanan publik Kabupaten Magelang ya. Ready Bapak dan juga Mbak Alfi? Ya, Insyaallah. siap. Bismillah. Oke, dan sahabat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung, kali ini Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Bisa juga Anda menyimak siaran kita kali ini di live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Untuk ada sahabat Gemilang, pernah nggak sih Anda malas ngurus dokumen karena harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain yang jaraknya tuh jauh, terus antreannya panjang, birokrasinya juga kayaknya tuh terasa rumit gitu. Nah, kita akan bedah solusi cerdas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Dan topik kali ini sangat menarik. Tadi Kalista udah spill sedikit. Wajah baru pelayanan publik Kabupaten Magelang, update kebijakan dan layanan MPP. Oke, kita langsung aja tanya ke Pak Aziz nih. Pak Aziz, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya dari MPP Kabupaten Magelang ini? Apakah cuma sekedar ikut-ikutan tren lain atau seperti apa nih Bapak? Monggo. Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Tentu tidak ya. Jadi secara legalitas ini adalah amal regulasi ya, peraturan Presiden nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik, juga sekaligus amal regulasi peraturan Bupati Kabupaten Magelang nomor 17 tahun 2003 tentang hal yang sama, yaitu penyelenggaraan mall pelayanan publik. Tapi lebih dari itu, MPP itu merupakan perwujudan dari Sabta Cipta Bupati Magelang, khususnya semangat melayani birokrasinya. Jadi birokrasi itu harus hadir untuk melayani, tidak dilayani, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui MPP kami berusaha untuk menghilangkan stigma bahwa birokrasi itu rumit dan berbelit ya. Semangatnya adalah integrasi dan kolaborasi. Jadi masyarakat tidak perlu membuang waktu, tenaga, bahkan biaya untuk berpindah kantor dari satu tempat ke tempat yang lain. Cukup datang ke satu gedung
di MPP kan Magelang semua selesai sesuai dengan kebutuhannya dan tentu saja diurus dengan cepat, mudah dan nyaman. Itu Mbak. Ya. Oke, baik. Jadi biar semuanya bisa cepat ya Bapak, nggak Iya, usah betul. kemana-mana gitu. Ribet Iya. banget kayaknya tuh kalau lihat kita ngurus apa gitu. Iya, Oke, bisa diceritakan juga nggak ini sejak kapan MPP Kabupaten Magelang ini resmi beroperasi dan sudah berjalan berapa lama nih? Mungkin sahabat Gemilang juga yang ada di rumah ini belum mengetahui kalau di Kabupaten Magelang ini ada DPMPTSP. Ini boleh dari Mbak Alfi, monggo. Oke, baik Kak Kalista. Jadi MPP sendiri sudah berdiri kurang lebih 2 tahun. Oke. Ya, untuk waktu itu kita mengadakan soft launching yang dihadiri dan diresmikan langsung oleh Bupati kala itu di tanggal 22 Agustus 2023 dan diresmikan oleh Menteri. Nah, ini grand launchingnya nih. The grand launchingnya dilaksanakan di Jakarta. Oke. Bapak Bupati kita waktu itu tindak rawuh langsung dan diresmikan oleh Menteri di tanggal 20 November 2023. Oke. Sehingga alhamdulillah saat ini MPP sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Nanti memasuki tahun ketiga dan semoga bisa eksis terus Oke. melayani masyarakat Kabupaten Magelang dan memberikan kemudahan. Oke, itu yang terpenting ya, kemudahan ya Mbak Iya, Alfi betul, ya. integrasi seperti yang tadi Pak Aziz sampaikan. Oke, baik. Oh ya, mungkin sahabat Gemilang juga, Kalista juga belum paham nih, layanan yang paling banyak dimanfaatkan di DPMPTSP Kabupaten Magelang ini sendiri. Ini layanan apa sih Mbak Alfi? Oh iya, kalau untuk di DPM PTSP banyak terkait dengan perizinan. Ada perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan juga non perizinan. Itu kalau tupoksi DPM PTSP. Nah, tapi kalau untuk MPP itu sendiri, MPP di sini kita bekerja sama dengan 26 instansi yang datang dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan juga OPD di lingkungan Kabupaten Magelang. Nah, ini Kak Kalista juga harus tahu, sahabat Gemilang juga harus tahu bahwasanya di MPP itu layanan tertinggi ini dari grafik tahun 2025 ya, Disduk Capil. Oke. Primadona kita 2025 kemarin di Dukcapil. Kunjungannya mencapai kurang lebih 12.300-an. Wow. Ya, alhamdulillah kita melayani sampai di 12.000 orang itu untuk layanan kependudukan. Kemudian untuk di posisi kedua di tahun 2025 itu di BPJS Kesehatan. Oke. Ya, nilainya juga cukup fantastis di 10.800-an. Wow. Mereka bergabung sejak awal, tapi layanannya mulai tiap hari itu mulai bulan Juni. Sehingga kunjungannya juga cukup tinggi, bahkan hampir tiap hari mencapai angka 100. Wow. Tantangan buat kita ya Pak menyediakan Ya, tempat betul ya ya. Pak. Selain- Tantangan untuk kami. Ya, selain tempat juga kesiapan SDM sebagai pelayanan masyarakat yang harus selalu ready untuk Ya. menyambut kehadiran dan kebutuhan mereka. Masyarakat, betul sekali. Dan yang ketiga ini ada Bank Jateng disusul Samsat. Jadi mereka beriringan sebetulnya. Ketika teman-teman dari masyarakat ini melakukan pembayaran pajak melalui loket Samsat, diteruskan langsung ke Bank Jateng. Jadi terintegrasi. Oke. Ya, jadi itu adalah satu fungsinya hadirnya MPP agar semua layanan terintegrasi dan juga banyak testimoni yang diberikan oleh masyarakat merasa puas, merasa senang karena adalah itu tempat bisa berpindah beberapa gerai layanan. Begitu Kak Kalista. Oke. Oh ya, tadi ada pelayanan yang paling disuka itu BPJS Kesehatan. Itu kan dulu di Blondo itu ya, Mbak Iya, Alfi. betul. Itu sekarang udah berpindah ya? Atau seperti apa ini? Mungkin sahabat Gemilang di rumah juga belum tahu ini. Monggo. Iya, betul. Ya, Jadi jadi layanan BPJS Kesehatan yang sebelumnya berada di Blondo, kini sudah dipindahkan ke MPP, memberikan pelayanan Oke. dan kemudahan operasional di sana. Dan waktunya cukup panjang ya, dari Senin hingga Jumat. betul. Ini juga merupakan hal yang baru di tahun 2026 ini. Begitu, Mbak.
Oke, saya dulu pernah Pak, kalau waktu masih di Blondo ngurusnya BPJS di sana. Iya. Pernah ngalami yang di sana. Iya, ya? pernah ngalami yang di sana. Oke, mungkin dari tahun 2025 atau dari tahun sebelumnya, ini mungkin ada penambahan jenis layanan baru di MPP pada tahun 2026 ini, Mbak Alfi, mungkin. Kalau untuk penambahan layanan ada. Di 2025 itu yang baru bergabung itu ada BP3MI, layanan migran ya, BP3MI. Kemudian yang pertama disampaikan Bapak tadi bahwa kantor Blondo, kalau kantor tetap operasional di sana BPJS-nya, tapi untuk layanan diboyong ke MPP gitu. Kemudian ada tadi BP3MI, teman-teman pekerja migran bisa mendapatkan informasi terkait dengan layanan perlindungan di BP3MI tersebut. Lalu yang terbaru lagi sekarang kita menambah 1 gerai lagi untuk dinas sosial. Nah ini juga kalau kita lihat grafiknya dia hampir akan menyusul nih nanti mungkin 2026 BPJS Kesehatan karena kunjungan tiap harinya bisa mencapai 100 juga, bahkan lebih. Iya, banyak masyarakat terlayani di gerai dinas sosial itu di MPP. Terus apa lagi ya yang baru ya Pak ya? Oh ya, hadir pengadilan negeri ya Pak? Iya betul. Pengadilan negeri sekarang sudah bergabung di tempat kami juga. Jadi nggak usah pengaduan dari masyarakat. Oh bisa juga, di situ ya Bapak? Juga yang baru update juga bahwa layan di Dukcapil tidak hanya di MPP tapi juga sudah tersebar mendekat ke masyarakat di 21 kecamatan. Semua bisa melayani, tapi mungkin yang pengen ke Sawitan di mall kami juga masih ready untuk mulai terkait dengan administrasi kependudukan masyarakat di sana. Bahkan mungkin yang kita setiap hari itu overload ya Mbak ya. Iya Pak, betul. Harus dibatasi 1 sampai 30 atau 40 agar semua terlayani dengan baik. Oke, baik. Selain dari BPJS Kesehatan juga, apakah untuk pelaku UMKM atau usaha ini bisa juga dilakukan di DPM PTSP nih, Mbak Alfi? Terus layanan yang paling sering digunakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Magelang ini apa sih, Mbak? Iya, Kak Kalista. Jadi di MPP kami juga melayani UMKM sebagai bentuk dukungan kami untuk ada gerai DPM PTSP akan membantu memproses perizinan berusahanya sehingga teman-teman dari UMKM jangan nggak takut usahanya ilegal. Untuk melegalkan silahkan datang ke MPP. Nanti akan dibantu di gerai DPM PTSP untuk menerbitkan perizinannya. Seperti itu ya. Lalu kami juga di sini menghadirkan ada gerai di Kranasda. Nanti siapa tahu karya dari masyarakat Kabupaten Magelang juga bisa dipamerkan melalui gerai Dekranasda. Nanti bisa berkoordinasi dengan Dekranasda. Kalau dalam hal ini yang menaungi Dekranasda itu adalah Disperinaker. Nanti bisa menghubungi Dekranasda, siapa tahu produknya bisa ikut dipamerkan di gerai Dekranasda yang ada di MPP. Gitu Kak. Oke, baik. Oke, ini kita tadi kan baru berbicara soal layanan gitu ya Pak, Mbak Alfi. Nah, untuk tata caranya atau syarat-syarat atau yang harus dibawa ketika kita mau mengurus itu kita informasinya kemana nih Mbak Alfi? Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak Pak Aziz dan juga Mbak Alfi. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan kali ini di chat WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih,
Kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall pelayanan publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba toh Bune? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh, aja meten-meteni toh Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalistop Sari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini program kerjasama dengan MPP
DPM PTSP Kabupaten Magelang. Topik kali ini adalah bedah layanan publik Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama Kalista, narasumber yang kali ini menemani kita ada Bapak Aziz Amin Mujahidin, PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Alfi Fadilah, Penata Layanan Operasional DPM PTSP Kabupaten Magelang. Mbak Alfi dan Pak Aziz masih semangat dong? Masih, tentu. Oke, baik. Tadi Kalista sempat bertanya tapi belum dijawab. Tapi nggak cuma Kalista aja yang boleh tanya nih, sahabat Gemilang. Anda yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita langsung saja ke Mbak Alfi ya. Mbak Alfi, tadi Kalista tanya belum dijawab nih, silahkan dijawab. Gimana caranya kalau kita mau mengurus administrasi yang ada di DPM PTSP Kabupaten Magelang ini, informasinya didapat dari mana nih? Monggo. Ya, karena di MPP ini ada 26 instansi yang bergabung, maka di tiap-tiap layanan tentu akan membutuhkan syarat yang tentunya masing-masing berbeda. Kadang di satu gerai, satu instansi pun ketika layanannya lain juga mungkin akan menimbulkan dokumennya lain yang harus dibawa, yang harus dipersiapkan. Nah, untuk informasi ini bisa diakses melalui kanal media sosialnya DPM PTSP, media sosialnya MPP Kabupaten Magelang. Kita update informasi terkait dengan jenis layanan, mungkin persyaratan yang diperlukan, sehingga teman-teman atau sahabat Gemilang dan masyarakat Kabupaten Magelang tentunya nggak perlu bolak-balik gitu ya Mbak ya. Kita bisa langsung lihat aja apa sih kalau saya mau ngurus, misalnya kalau di DPM PTSP ya kita mau ngurus NIB nih, mau ngurus NIB berarti yang kita perlukan apa, mungkin ada perlu email, ada perlu KTP seperti itu, atau mungkin di layanan kependudukan mau ngurus pindah, nanti harus dibawa apa saja seperti itu. Nanti kita sediakan informasi sehingga masyarakat secara luas bisa mengakses secara terbuka. Oke, jadi bisa melalui media sosial Instagram ya Mbak Alfi ya, betul. di DPM PTSP Kabupaten Magelang. Iya. Oke, baik, itu mudah banget dan mungkin sahabat Gemilang semuanya di rumah udah pada punya Instagram ya Mbak Alfi. Iya, dari mulai Gen Z, milenial, dan mungkin sebelumnya juga sudah ramah dengan media sosial ya Kak. Iya, benar banget. Oke, kita lanjut ke Pak Aziz nih. Pak Aziz, apakah ada peningkatan dari sisi kecepatan dan kemudahan proses layanan DPM PTSP Kabupaten Magelang ini sendiri? Monggo. Ya tentu ada. Ada peningkatan yang signifikan. Jadi dari sisi kecepatan dan kemudian proses layanan MPP Kabupaten Magelang ini kita membuat semakin sederhana dan terintegrasi. Masyarakat tidak perlu lagi pindah dari satu tempat ke tempat lain atau orientasi satu ke tempat lain, karena berbagai layanan sudah tersedia dalam satu lokasi, yaitu di MPP itu sendiri. Selain itu, penerapan sistem digital dan layanan berbasis online tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alfi juga mempercepat proses administrasian yang secara otomatis mengurangi waktu tunggu. Kami juga terus melakukan peningkatan kapasitas petugas dan fasilitas sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan pasti. Di sana juga kami memanfaatkan layanan booking number. Jadi masyarakat bisa mengambil antrian secara online melalui aplikasi Magelang Smart Service MSS yang dapat diunduh di Play Store maupun di App Store serta melalui website MPP itu sendiri, mpp.magelangkapgo.id. Selalu kami siap melayani, apalagi ada masyarakat yang berkenan hadir dalam bentuk apapun kebutuhan yang dibutuhkan, kami siap untuk mendampingi proses tahap demi tahap untuk mereka. Intinya kami memudahkan, memberikan kemudahan dan kepastian hukum itu Mbak Kalista yang
Oke, baik Pak. Ini tadi kan booking nomor antrian bisa melalui aplikasi online di MSS ya. Itu bisa dilakukan beberapa hari sebelumnya. Ini mungkin 3 hari atau 2 hari atau pada hari itu juga Bapak? Tentu saja hari sebelumnya. Rata-rata ya H-1, H-2 sudah bisa mengambil antrian itu. Tapi selama ini H-1 ya Mbak ya. Oh, H-1. Oke, baik. Terus bagaimana juga nih Bapak? MPP ini menyesuaikan kebijakan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang tiap harinya, tiap bulannya, tiap tahunnya ini kan berkembang Bapak. Monggo. Ya. MPP ke Magelang itu selalu menyesuaikan kebijakan pelayanan dengan terus mendengarkan kebutuhan dan masukan masyarakat. Hal ini kita lakukan dengan berbagai cara, yang terutama melalui evaluasi rutin layanan kami, serta survei kepuasan masyarakat. Kemudian juga kita ada forum konsultasi publik, serta pengelolaan pengaduan yang masuk dari masyarakat. Jadi kami selalu memberikan peluang untuk masyarakat memberikan masukan, bahkan kritik, akhirnya menjadi bahan refleksi kami untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki pelayanan setiap tahunnya, serta terus melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, ya, terus kita bina, kita perkuat sehingga jenis layanan yang tersedia di MPP semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang ini, Mbak. Oke, baik. Untuk ke Mbak Alfi, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bagaimana MPP juga ini memastikan pelayanan yang ramah bagi lansia, disabilitas dan juga kelompok rentan nih Mbak Alfi. Terus gimana juga ibu-ibu dan anak kecil ini biasanya kan ikut ya. Jarang banget kalau anaknya ditinggal di rumah terus ibunya mengurus di MPP sendiri gitu. Terus biasanya juga bosen ngantri, itu seperti apa sih Mbak Alfi? Monggo. Iya Kak Kalista, jadi sahabat Gemilang nggak perlu khawatir nanti kalau di MPP seperti apa kondisinya sih ya gitu, gambaran ya, ini gambaran kondisi MPP, apakah ramah disabilitas, lansia, anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Insya Allah kami sudah hadir dengan terstandar, sehingga teman-teman masyarakat dan juga sahabat Gemilang nggak perlu khawatir. Di sini kita sudah menyediakan ruangan yang terstandar, yang ramah disabilitas dan juga ramah untuk kelompok rentan lain. Contohnya kalau untuk disabilitas netra, misalnya kita ada apa itu namanya guiding block. Kalau pernah ke MPP kan ada yang jalur kuning, agak kasar, atau mungkin kita lewat jalur-jalur trotoar yang di tengah itu kan ada jalur yang silver kasar. Nah itu guiding block untuk teman-teman netra yang mungkin memudahkan ketika mengikuti jalurnya di MPP lewat mana saja seperti itu, sehingga nanti tidak ada kekhawatiran nabrak gitu ya kalau mungkin ya guiding blocknya. Kemudian ada juga fasilitas layanan ruang laktasi. Ruang ibu laktasi hamil ada juga sofanya, ada. ber-AC. Nah, jadi ibu-ibu di sini yang bawa balita, bawa bayi yang masih menyusu, jangan khawatir. Ada ruang laktasi kami sediakan. Baik. Ada juga toilet disabilitas yang sudah standar, jadi sehingga teman-teman yang mungkin menggunakan kursi roda, menggunakan alat bantu jalan lain, ada tempat untuk memenuhi kebutuhannya di toilet tersebut, gitu ya, sehingga sudah banyak yang kita pikirkan, kita rencanakan dan kita terapkan bagaimana fasilitas ini bisa merangkul semua kelompok, baik yang kelompok rentan atau yang disabilitas segala macam bisa, sehingga nanti jangan khawatir ya Kak MPP, insya Allah sudah ya Pak ya, sudah aman ya Pak ya, dan juga ada playgroundnya, ada ruang baca buku dari Pocadi ya Pak ya. Buat anak-anak nunggu tuh nggak bosan ya Pak ya. Selama orang tua mengurus kebutuhannya, perizinannya, anak-anak bisa bermain di area yang sudah
kita sediakan. Wow, begitu, oke, keren banget nih Sobat Gemilang. Jadi nggak usah takut-takut lagi kalau mau mengurus apapun itu permasalahannya bisa di DPM PTSP Kabupaten Magelang. Oke, tempatnya udah keren, fasilitasnya juga udah lengkap, banyak jenis pelayanannya juga nih Bapak dan juga Mbak Alfi. Tapi kalau petugasnya jutek, ini gimana nih? Warga kan pasti juga males Pak. Terus gimana nih dari pihak MPP sendiri untuk memastikan kalau SDM-nya itu tetap friendly? Ini dari Pak Aziz, monggo. Itu poin penting ya Mbak. Kami secara rutin melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM atau hospitality training. Kami ingin petugas di MPP itu juga punya standar, punya SOP ya, seperti halnya di bank ataupun di hotel. Jadi senyum, sapa salam dan memberikan solutif. Kami sangat terbuka dengan kritik seperti yang kami sampaikan tadi ya. Kami terus menyebarkan kuesioner survei kepuasan masyarakat secara berkala. Begitu Mbak. Ya. Oke, baik. Jadi pokoknya semuanya terjamin ya Pak ya, kalau mengurus apa-apa di itu, ya. MPP. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di line WA 081578968968. Ada Riko di Martoyudan. Ada nggak sih Pak, Mbak, pembatasan pemohon per hari untuk layanan Disduk Capil di MPP? Terus kalau antriannya penuh, apakah bisa mengurus KTP di tempat lain di hari yang sama? Terima kasih. Monggo. Selama belum over ya, masih kita layani. Tapi mengingat hari ini pelayan cuma satu, kita mencoba agar terpenuhi semuanya, yaitu sementara kita batasi 1 sampai 30 ya Mbak ya. Tetapi kita tidak perlu khawatir di MPP karena tadi sudah disampaikan ada 21 kecamatan di sana sudah terlayani, yang paling dekat ya di Borobudur. Namun demikian kalau sangat urgen ya tetap kita melayani begitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya ini ada dari Ica. Untuk Pak Aziz nih, tadi disebutkan soal aplikasi MSS Magelang Smart Service. Apakah kalau saya udah mendaftar di antrean lewat aplikasi, saya dijamin langsung dilayani saat datang ke lokasi tanpa harus menunggu lama lagi nih Bapak? Monggo. Yang menggunakan aplikasi itu tentu tidak hanya satu ya Mbak ya. Jadi mereka-mereka atau teman-teman yang sudah mengambil antrian secara online itu tentu saja mendapat prioritas ya. Jadi kalau pas yang online banyak otomatis diprioritaskan, tetap nomor 1, 2, 3 tetap di antara mereka tetap kita prioritaskan dan urut lagi. Minimal pagi udah terdetek bahwa hari ini ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sekian, kita prioritaskan begitu. Tapi dilema juga ya Pak, misal udah dapat antrian di MMS yang pertama tapi datangnya agak telat gitu ya Pak ya. Datang sayang banget. Iya, makanya itu. Kadang-kadang udah online kita ready, namun karena ada sesuatu hal tidak hadir, otomatis dipakai yang online. mendaftar saat itu juga di situ ya Bapak. Yang sudah hadir. Itu berjalan secara normal aja. Tapi bagi teman-teman yang sudah online akan mendapatkan prioritas. Begitu ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ica ya. Lanjut lagi, ini tanpa nama. Mbak dan Bapak, saya pelaku UMKM di Kabupaten Magelang. Mau tanya ke Mbak Alfi, selain bantu urus izin usaha atau NIB, apakah MPP juga bisa bantu kami untuk promosi produk? Tadi sempat juga didengar kalau soal gerai Dexkranasda ya, syaratnya itu bagaimana kalau mau nitip produk di sana? Direkomendasikan. Iya betul. Jadi kalau untuk UMKM yang ingin memajangkan atau memamerkan produknya, kebetulan di MPP ini kita kerjasamanya dengan Dekranasda. Nah, Dekranasda ini punya satu
dia punya gerai, di mana gerai itu memamerkan produk dan juga ada display di dalam gedung. Ya, dalam gedung itu kalau saat ini yang sudah kita pamerkan di sana ada karya batik, kemudian kerajinan tangan, ada yang dari perak, terus kayu ya Pak ya, kayu. Itu ada. Nanti untuk mekanismenya silahkan bisa menghubungi teman-teman dari Dekranasda Kabupaten Magelang. Ya, dalam hal ini Dekranasda dinaungi oleh Disperinaker. Ya, nanti bisa untuk kolaborasi, siapa tahu produknya bisa masuk ke Dekra dan bisa dipamerkan di MPP. Oke, baik. Dan yang sekarang lagi tren itu hasil UMKM kopi ya. Berbagai macam kopi di berbagai wilayah punya rasa yang berbeda. Ada kopi ngablak, kopi budur itu ternyata punya varian yang berbeda-beda. Ini juga bisa dipromosikan atau dikenalkan di gerai di Dekranasda itu. Oke, baik. Jadi ke Disperinaker dulu ya, Mbak Alfi dan Pak Aziz. Kita siap menampung. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang bergabung di line WA 081578968968. Oke, Pak Aziz dan juga Mbak Alfi, kita rehat sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang yang masih pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan sampai nanti jam 11. Tentunya di line WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak D pintar ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter, banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu, takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi apa itu kelitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, kelitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kelitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan.
Layanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus Kalista Absari menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang, bicara soal inovasi layanan publik Kabupaten Magelang. Kalista juga masih bersama narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Aziz Amin Mujahidin selaku PLT Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Alfi Fadilah selaku penata layanan operasional DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan Anda sahabat Gemilang bisa mendengarkan siaran kami kali ini melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, Pak Aziz dan juga Mbak Alfi, kita lanjut lagi untuk sesi terakhir ini. Kali ini Kalista mau tanya nih soal kepuasan masyarakat tentang pelayanan di MPP Kabupaten Magelang ini sendiri. Gimana caranya mekanisme pengaduan dan juga masukan mungkin dari masyarakat jika ada kendala layanan? Monggo Bapak. Ya, jadi masyarakat itu dapat menyampaikan pengaduan maupun masukan terkait MPP apabila mengalami permasalahan ataupun kendala layanan. Bisa dengan beberapa cara ya yang kita sediakan. Pengaduan bisa disampaikan secara langsung hadir di MPP kepada petugas ya, ataupun dengan kotak saran yang kita sediakan, atau tadi sebetulnya ada link survei kepuasan masyarakat yang kami sediakan juga di setiap gerai. Selain itu masyarakat juga bisa memanfaatkan kanal pengaduan digital ya, baik melalui aplikasi layanan yang tersedia maupun media sosial resmi MPP Kabupaten Magelang. Jadi setiap pengaduan itu saya pastikan dicatat, ditindaklanjuti dan sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan perbaikan layanan sehingga kualitas pelayanan MPP dapat terus meningkat dan tentu saja berkembang dengan baik. Gitu Mbak. Ya. Berarti ini warga Kabupaten Magelang yang melakukan pelayanan di MPP ini bisa langsung kasih nilai ya Bapak ya? Bisa. Ya, terus sangat bisa. Kalau penilaiannya buruk itu juga bisa langsung disampaikan saat itu juga ya? Ya bisa, ya, silakan. Oke. Kalau memang turun ada catatan, ya kami langsung evaluasi bagian mana yang bermasalah. Kami juga terus mengadakan forum konsultasi publik. Di sini kami juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dan warga untuk duduk bersama, sharing. Ya, dengan masukan itu tentu saja bernilai positif
Dan lain yaitu peningkatan pelayanan MPP itu sendiri agar lebih baik dan baik di masa depan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Oke, terus kenapa juga nih Bapak, masyarakat warga Kabupaten Magelang, sahabat Gemilang juga ini harus memanfaatkan MPP ini juga? Iya. Monggo. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang untuk memanfaatkan layanan MPP secara optimal. MPP hadir sebagai pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat. Manfaatkanlah layanan digital dan sistem antrian online agar proses layanan menjadi lebih cepat dan nyaman. Jangan ragu untuk bertanya, ya, atau menyampaikan masukan kepada petugas kami dengan memanfaatkan MPP. Kami berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan. Di sini semua layanan publik bersedia atau tersedia dalam satu tempat. Tentu saja cepat, mudah dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Pesan saya untuk masyarakat, jangan ragu datang ke MPP. Tempatnya nyaman, layanan transparan dan saya pastikan gratis, tidak ada pungli. Begitu Mbak. Ya. Wah, ini yang penting tuh ini Pak, tanpa pungli. Itu kan MPP ini bagian dari masyarakat juga, untuk masyarakat juga, oleh masyarakat juga ya. Oke, Sobat Gemilang, jangan lupa datang ke MPP untuk mengurus segala sesuatunya. Dan jangan lupa Anda bisa cek di Instagram untuk tanya-tanya lebih lanjut. Ini bisa di @dpmptsp_Magelang. Oke, Mbak Alfi, untuk operasional MPP Kabupaten Magelang ini sendiri, boleh dijelaskan lagi, reminder lagi untuk sahabat Gemilang, mungkin tadi lupa. Silakan. Boleh ya. Kalau untuk jam operasionalnya resmi kita buka di jam 8 dan berakhir layanan di jam 14.00. Ya. Oke. Namun di sini ada beberapa gerai yang mungkin sampai jam 3. Iya, sampai jam 3 seperti BPJS. Sampai jam 3 bisa. Lalu kemudian ada yang bukanya agak siang, sedikit lebih siang, jam 9 itu ya teman-teman dari Samsat, karena teman-teman Samsat kebetulan langsung dari kepolisian, polisinya langsung dan pagi bertugas, pagi bertugas di jalan dulu, baru nanti ke MPP, sehingga kalau secara kontrak kerjanya itu Samsat dibuka mulai jam 9 layanannya, tapi secara umum MPP sudah ready jam 8 pagi, nanti berakhir di jam 14.00. Dan teman-teman di sini juga kami informasikan tadi Kak Kalista udah menyampaikan website dan juga kanal Instagramnya DPMPTSP. MPP juga punya loh. Oh iya, boleh di-spill dong. Ya. Kalau untuk MPP sendiri ada di mpp.magelangcup.go.id, itu untuk websitenya, dan untuk Instagramnya di @mpp_cup_Magelang. Silakan di-visit, jangan ragu-ragu. Banyak informasi di sana, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang, sahabat Gemilang, untuk datang ke MPP, bertemu petugas, kami siap membantu dengan aman, transparan, dan tadi yang disebutkan no pungli. Oke, siap. Oke, baik. Pesan terakhir ada ini dari Bapak Aziz, monggo. Yang pasti manfaatkanlah MPP karena akan memberikan pelayanan terpadu terbaiknya, dan juga mengajak kepada masyarakat untuk mari kita berinvestasi dengan baik, tertib dan bertanggung jawab. Gitu. Oke, dari Mbak Alfi, monggo. Sudah ya, teman-teman silakan datang ke MPP, jangan ragu-ragu, ketemu dengan kami para petugas yang akan siap melayani kebutuhan seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang. Sampai jumpa di MPP. Yeay, kita tepuk tangan dulu, aplaus buat kita semua yang ada di sini, untuk Bapak Aziz dan juga Mbak Alfi tentunya. Terima kasih Pak Aziz Amin Mujahidin selaku PLT Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Alfi Fadila selaku penata layanan operasional DPMPTSP Kabupaten Magelang sudah hadir, sudah memberikan informasi kepada sahabat Gemilang semuanya, dan semoga sehat selalu Bapak dan Mbak Alfi, sukses selalu, dan pastinya sampai di sini dulu sahabat Gemilang kebersamaan kita kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini, program kerjasama
dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang dengan topik yang menarik, bedah layanan publik Kabupaten Magelang. Kalista Sari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.